Al-Quran dan Al-Hadis dalam iptek, karena kehidupan dalam Islam itu kita selalu bergantung kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Saudari Mutia Ali, bagaimana? Ya, boleh. Jawaban sesi pertama sudah terjawab semua. Moderator, mungkin sesi kedua. Ya, betullah tadi untuk pertanyaan sesi pertama. Selanjutnya kami buka untuk pertanyaan sesi kedua. Siapakah yang ingin bertanya? Untuk pertanyaan pertama kepada Saudara Muhammad Revaldi. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu, mengapa Islam memiliki peran penting terhadap perkembangan iptek? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua kepada Saudara Ade Agun Syaputra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, manakah yang lebih penting antara menuntut ilmu agama atau ilmu umum? Sekian. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertanyaan ketiga kepada Saudari Indah Sari Sandewa. Pak, bisa aja 2 kali bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Pertanyaan saya, bagaimana menyeimbangkan ilmu iptek dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena biasa kita terlalu fokus dengan kecanggihan teknologi, sehingga biasanya kita mengalami kelalaian. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya kepada Saudari Nurul Hanifah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yaitu, apa maksud dari iptek sebagai pengabdian Muslim kepada Allah? Bisa diulang pertanyaannya? Apa maksud dari sebagai pengabdian Muslim kepada Allah? Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya kepada Saudari Fadila Fahri. Terima kasih. Pertanyaan saya, pengetahuan dan teknologi sangat penting bagi kehidupan manusia. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami minta waktu untuk mencari jawabannya, Pak. Pertanyaan dari Saudara Revaldi, mengapa Islam memiliki peran penting terhadap perkembangan iptek? Dalam Islam, sains dan teknologi penting untuk membangun dan mengembangkan peradaban kokoh dan tangguh, seperti khalifah kita terdahulu untuk mendorong kaum muslim
untuk menciptakan teknologi dan membuat karya-karya ilmiah untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia. Kepada Saudari Revaldi, apakah jawabannya bisa diterima? Iya, terima kasih. Baiklah. Kepada Saudari Ade, bisa diulang pertanyaannya tadi? Ya, manakah yang lebih penting antara menuntut ilmu agama atau ilmu umum? Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ade. Manakah yang penting untuk menuntut ilmu agama atau ilmu umum? Kita sebagai umat muslim dituntut untuk mempelajari kedua ilmu tersebut. Kalau ilmu umum itu kita mempelajari untuk dunia saja, tetapi kalau ilmu agama kita mendapatkan dunia dan akhirat. Nah, kita sebagai umat muslim itu dituntut untuk selalu mengejar akhirat. Maka kedua ilmu tersebut harus diseimbangkan semaksimal mungkin. Saya akan menjawab pertanyaan Indasari Susandewa. Bagaimana menyeimbangkan iptek dalam kehidupan ini? Dalam hidup ini tidak lepas dari iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dan iman dan takwa. Iptek dapat dispesifikasikan sebagai ilmu berilmu, sedangkan iman dan takwa sendiri sebagai iman akan keseimbangan yang dimaksud. Contohnya dalam mengoperasikan teknologi yang ada untuk mengolah suatu ilmu, maka disinilah iptek berperan. Adapun peran iman dan takwa dalam hal ini sebagai suatu pengaturan jiwa sehingga melahirkan moralitas yang etis. Contohnya dalam mengolah ilmu tadi dengan menggunakan teknologi sesuai kebutuhan pengolahan tentunya membutuhkan kesabaran atau kebesaran jiwa dalam menghadapi segala tantangan, kendala-kendala atau hambatan dalam menyelesaikannya. Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelima dari Saudari Fadila Fahri. Mengapa iptek sangat penting bagi manusia?
Setiap inovasi iptek diciptakan untuk memberikan manfaat positif terhadap kehidupan manusia. Iptek telah memberikan kita kemudahan serta berbagai cara baru dalam melakukan berbagai aktivitas. Iptek tidak hanya bermanfaat dalam sarana kehidupan, tetapi juga untuk kebutuhan hidup manusia. Apakah jawabannya bisa diterima? Iya, terima kasih. Terima kasih. Pak, pertanyaannya dilanjut ke sesi ketiga. Sudah selesai? Pak, ya, 2 sesi ini sudah selesai. Baik, kalau ya, masih ada waktu 40 menit. Cukup 2 sesi saja ya. Siapa yang mau menyimpulkan dari materi tadi? Silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari materi yang kalian bawakan tadi. Simpulannya itu, Allah telah memerintahkan umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi jauh sebelum teknologi itu diciptakan. Akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Menjadikan akidah Islam sebagai landasan iptek bukan bahwa konsep iptek wajib bersumber Quran dan hadis, tetapi yang dimaksud bahwa iptek harus berstandar pada Al-Quran dan hadis. Melihat kemajuan saat ini, telah menampakkan pengaruh setiap dan semua kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Jadi untuk setiap umat Islam harus bisa maju dengan perkembangan iptek, tapi harus juga tetap menjaga dan tidak merusak yang ada, yaitu dengan cara mencari ilmu dan mengamalkannya, serta berpegang teguh kepada akidah dan syariat Islam. Baiklah, itulah yang dapat kami paparkan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah tadi kelompok 5 telah menyelesaikan amanahnya untuk materi yang terkait dengan Islam, pengetahuan, dan teknologi. Ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam Islam. Wahyu yang pertama turun itu bukan terkait dengan akidah, ya, bukan terkait dengan amalia, tetapi wahyu yang pertama itu adalah Iqra bismi rabbika. Jadi Allah memang perintah pertamanya adalah ilmu pengetahuan yang harus dimiliki. Ya. Ada filosofi yang mengatakan bahwa ilmu tanpa agama itu lumpuh, dan agama tanpa ilmu itu buta. Ya. Karena kalau ada seseorang beragama tanpa ilmu itu bisa menyesatkan orang lain. Ya. Kita harus beribadah itu tentu harus dengan berilmu. Berilmu juga sebaliknya. Kalau ilmu tanpa agama itu bisa sangat berbahaya. Ya, kita contoh melihat kepada negara-negara atau bangsa-bangsa yang tidak memiliki agama, ya itu sangat berbahaya karena tidak ada kontrol dalam hidupnya. Mereka pintar secara akademik, mereka pintar secara intelektual, tetapi tanpa dibarengi dengan namanya agama itu sangat berbahaya. Karena hidup ini harus berimbang. Ada tadi pertanyaannya temannya, ya, mana yang lebih penting? Ilmu agama atau ilmu umum? Sama-sama penting dalam kehidupan. Tetapi kalau pilihannya di antara ini adalah harus fondasinya adalah ilmu agama dulu. Ya. Jadi nanti kalau pasti nanti punya keinginan cita-cita semuanya memiliki keturunan,
Yang pertama harus ditanamkan dalam kehidupannya, karena anak bayi itu adalah seperti dengan wadah yang masih bersih. Tanamkan dulu karakter, itu ilmu agama dulu. Ya? Ilmu agama yang paling penting. Kemudian lanjutnya namanya ilmu pengetahuan. Kalau pondasinya ilmu agama sudah bagus, persoalan dalam kehidupan ini, dinamika dalam kehidupan ini, dia mampu hadapi semuanya itu kalau dia dibentengi dengan ilmu agama. Dia tidak mampu terpengaruh dengan dampak-dampak negatif terkait dengan pengaruh-pengaruh lingkungan dan pengaruh-pengaruh teknologi. Sebentar ya, ada telepon saya angkat dulu. Baik, mohon maaf ya, tadi terputus pembicaraan kita karena ada sesuatu hal yang sangat penting. Baik, ya lanjut tadi ya. Saya ulangi kembali, bahwa kalau pilihannya tadi itu, pertama, fondasi yang harus kita miliki adalah ilmu agama. Selanjutnya, ilmu apapun yang Anda sesuai dengan minat dan karakter yang Anda miliki, silakan lanjutkan. Otak Anda boleh otak Jerman, ya. Tetapi hati Anda adalah hati sebagai seorang Muslim. Ya, Anda boleh cerdas, tetapi Anda tetap memiliki iman supaya ada kontrol dalam hidup. Karena kalau hanya pintar, ya, Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tetapi kekurangan orang yang memiliki akhlak. Itulah yang terjadi, banyak orang korupsi, banyak lingkungan yang rusak, karena mereka hanya mementingkan dengan istilahnya kepentingan individunya, kepentingan kelompoknya, sehingga dia tidak berpikir untuk bagaimana generasi yang akan datang, bagaimana generasi anak-anaknya dan cucunya. Tentu orang-orang yang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki ilmu agama dan akhlak yang bagus. Sebelum tadi, fondasi yang harus kita miliki adalah ilmu agama. Jurusan apapun nanti kalau Anda mau lanjutkan pendidikan Anda di S1, S2, dan seterusnya, itu tidak ada menjadi masalah. Yang penting Anda memiliki dasar ilmu agama yang kuat. Kemudian, karya saya share screen. Keutamaan orang-orang berilmu ya. Dalam Al-Quran kan tadi ini pertanyaannya kurang lebih terkait semua dengan ini tadi. Yang pertanyaan ada kurang lebih 10. Apa keutamaannya orang-orang yang berilmu dibanding yang tidak berilmu? Ya. 1. Dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat. Allah akan mengangkat Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Ahli tafsir mengatakan bahwa orang yang berilmu itu lebih tinggi kedudukannya, kalau bahasa kerennya dalam sekarang ya adalah jabatannya dibanding dengan orang yang beriman. Ya, bukan siapa, tentu begini ya. Kalau sekiranya kita diangkat menjadi camat atau camat yang melantik kita akan bahagia. Kalau kita dilantik oleh bupati, kita akan bahagia. Kita akan dilantik oleh presiden, tentu sangat bahagia. Tapi Allah sendiri menjanjikan dalam Al-Quran bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Ya, persoalan berapa derajat di atasnya itu orang beriman itu hanya Allah yang tahu. Yang jelasnya beberapa derajat itu bisa ditafsirkan beberapa tingkatan di atasnya orang-orang yang beriman. Ya, ini bukan hadis, ya, tapi ini adalah
Al-Quran dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, itulah kehebatannya namanya orang-orang yang berilmu. Allah sendiri akan melantik kedudukannya. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Allah akan mempermudah jalan ke surga bagi orang-orang pencari ilmu. Ya. Hadisnya sahih. Itulah memang kehebatannya orang berilmu. Jalannya menuju ke surga itu akan dipermudah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, keutamanya orang berilmu adalah dalam Islam itu seorang ilmuwan diposisikan sebagai pewaris para nabi. Ya, nabi itu tidak mewariskan namanya kerajaan, nabi tidak mewariskan harta benda, tetapi nabi mewariskan namanya ilmu pengetahuan. Itulah para sahabat, itulah para tabi'in, itulah para imam, itu mewarisi para nabi dengan ilmu yang diwahyukan oleh Allah, kemudian oleh para Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian para imam dan ulama-ulama kita saat ini. Kemudian yang kedua adalah ilmu itu adalah harta yang tidak ternilai harganya. Tidak bisa diukur dengan sesuatu. Karena nilai daripada ilmu itu bukan hanya nilainya yang ada di muka bumi ini, tetapi itu nanti akan menjadi nilai amal jariah di hari kemudian. Ya, dalam hadis riwayat Muslim juga itu mengatakan bahwa artinya apabila seseorang telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Ya, amal jariahnya itu ilmu yang bermanfaat, doa anak-anak yang soleh, apalagi satu ya. Tapi yang jelasnya tadi itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu ilmu kepada orang lain, kita sudah meninggal pun itu sampai kiamat akan tetap namanya, amalannya akan berlanjut terus. Itulah kehebatannya orang berilmu. Makanya ilmu itu adalah harta yang tidak ternilai harganya. Anda ingin mengubah dunia, Anda ingin mengubah hidup Anda ingin mengangkat derajat keluarga Anda ingin merubah takdir Anda, ya tentu harus dengan melalui ilmu. Makanya di awal pertemuan selalu saya sampaikan bahwa janganlah berhenti hanya nanti meraih gelar sarjana. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Ya, kalau perlu Anda berjanji kepada diri Anda sendiri bahwa akan saya selesai nanti pada saat saya selesai mengambil doktor. Kalau perlu ambil beberapa lagi ilmu-ilmu yang lain. Sehingga tidak ada ruginya orang itu kalau semakin tinggi pendidikannya. Ya. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya juga bahwa biasanya ada orang bilang bahwa itu hanya cocoknya kepada laki-laki karena dia adalah sebagai kepala rumah tangga. Kalau perempuan setinggi apapun ilmunya akan kembali kepada namanya dapurnya di rumah. Tapi tidak seperti itu. Ya. Ilmu itu saya sampaikan sebelumnya bahwa genetik faktor X itu untuk seorang ibu itu memiliki dua faktor genetiknya kepada anaknya kalau dia memiliki pendidikan yang tinggi dibanding dengan laki-laki. Makanya perempuan itu karena bilang yang saya itu mentoknya itu kalau tidak berkat kembali ke rumah. Tidak seperti itu. Karena semakin tinggi pendidikannya ibunya, semakin besar edukasi pendidikan yang didapatkan anak itu dari orang tuanya, khususnya ibunya, karena yang lebih banyak berinteraksi anak itu di rumah adalah ibunya. Ya. Nah, maka alangkah nanti hebatnya kalau ibunya seorang dokter, tentu anaknya nanti ingin melebihi batas pencapaian yang dimiliki oleh ibunya. Adapun sebuah kisah juga mengatakan bahwa ada seseorang anak muda. Nah, bagaimana caranya untuk merubah hidup ini dengan ilmu? Ada seseorang yang punya cita-cita dan harapan ingin mengubah dunia. Ya. Ingin mengubah dunia. Tetapi
seiring berjalannya waktu, tumbuh dewasa, dia tidak mampu melakukan apa-apa. Belum ada pencapaian yang dilakukannya. Kemudian, di saat dia tumbuh dewasa, dia mengurangi sedikit dulu targetnya, visinya, bahwa dia ingin dulu hanya mengubah negerinya. Tetapi sampai dia menjadi orang tua, ternyata belum ada pendidik, kemudian dia kurangi. Minimal dulu dia merubah, kalau bahasanya kampungnya. Tapi menjelang dia semakin tua, belum ada pencapaian yang dimilikinya, kemudian dia mengurangi, minimal dulu dia merubah namanya keluarganya. Sampai di akhir hayatnya, baru dia menyadari bahwa sampai akhir hayatnya dia belum mampu merubah namanya, belum ada pencapaian yang didapatkan. Kemudian dia baru menyadari bahwa kalau sekiranya dia merubah dulu dirinya, dia menuntut ilmu setinggi-tingginya, tidak menutup kemungkinan dia bisa merubah keluarganya, dan bisa jadi nanti dia bisa merubah nanti kampungnya atau negerinya, dan bukan mustahil dia bisa merubah dunia. Makanya kalau ingin merubah dunia adalah ilmu yang paling utama yang harus dimiliki. Karena tadi itu dalam Islam itu yang Al-Quran sudah jelas mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian dalam hadis dikatakan bahwa orang yang memiliki ilmu itu dipermudah jalan menuju ke surga. Ketiga, dalam hadis riwayat Muslim yang dikatakan bahwa seseorang telah meninggal maka terputuslah seluruh amalannya adalah amal jari dan doa anak yang soleh. Doa anak soleh juga tidak terlepas daripada peran orang tuanya. Karena tentu anak bisa menjadi anak yang soleh tidak lepas dari orang tuanya, orang tua yang berilmu. Ya, jadi itulah Islam yang menekankan bagaimana pentingnya namanya ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima adalah majelis ilmu dinyatakan sebagai taman-taman surga. Kenapa dikatakan taman surga? Dalam sebuah hadis, saya tidak tahu apakah ini adalah sebuah hadis sahih, tapi pernah saya mendengarkan dalam sebuah ceramah mengatakan bahwa orang yang duduk di majelis ilmu itu lebih baik dibanding dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Banyak orang namanya dalam menuntut ilmu, majelis ilmu lebih baik dibanding dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Dibandingkan dengan duduk mungkin 15 menit atau paling lama biasanya 30 menit di majelis ilmu, itu sama dengan 1000 rakaat. Yang kalau 1000 rakaat, berapa lama waktu yang dibutuhkan kita untuk berdiskusi? Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Atau ada pertanyaan tadi mana yang belum terjawab atau perlu ditambahkan? Ya. Jadi penting. Ya, siapa? Oke, Ray. Silakan Ray. Ya, ini Pak. Mana yang duluan harus dilakukan Pak? Berilmu atau beribadah Pak? Ya. Berilmu dulu atau beribadah dulu Pak? Ya. Yang harus dimiliki dulu adalah berilmu. Ilmu, ibadah tanpa ilmu itu bisa orang tersesat. Jadi orang harus memahami dulu, orang harus punya ilmu dulu beribadah. Salah satu contoh sederhana begini deh. Ibadah juga itu kalau tidak punya ilmu itu bisa kebablasan. Contoh, ada orang sholat sunat sesudah sholat subuh. Tidak ada rujukannya. Dia hanya sekedar karena ingin menambah namanya ibadahnya, kemudian dia sholat tanpa ilmu. Itulah tadi bahayanya. Jadi ibadah tanpa ilmu itu sangat berbahaya. Ilmu tanpa agama itu juga sama sangat berbahaya. Jadi dua-duanya penting. Tapi kalau penting tadi itu lebih penting orang berilmu. Karena wahyu yang pertama tadi disampaikan itu, yang turunkan oleh Allah adalah perintah untuk berilmu, bukan perintah untuk beribadah. Ya. Itu dasarnya mengatakan bahwa orang harus berilmu dulu. Karena Ray? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Itunya tadi, kenapa mesti berilmu? Ya, begini. Ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin yang baru istilahnya kembali ke jalan yang lurus.
Dari dulunya mungkin bengkok-bengkok, tidak bengkok sekali, tapi bengkok-bengkok. Tapi kemudian ingin kembali jalan yang lurus. Kemudian dia belajar dan belajar, tapi belajarnya secara otodidak. Dia beli buku banyak, kemudian dia baca, kemudian dia tafsirkan, diterjemahkan sesuai dengan apa yang di kepalanya. Itulah pentingnya namanya mursyid. Itulah pentingnya namanya guru. Itulah pentingnya namanya majelis, supaya kita bisa diskusikan apa sebenarnya makna tafsiran daripada sebuah ilmu ini. Bukan tafsiran menurut yang ada di kepala kita. Itulah bahayanya kalau hanya orang belajar secara otodidak, kemudian dia menafsirkan sesuai dengan pemahamnya. Karena tentu setiap background setiap seseorang itu berbeda latar dasar pendidikannya. Sehingga dalam menafsirkan juga Al-Quran dengan hadis itu tentu berbeda juga pemahamannya. Ya, ulama-ulama kita, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Ahmad itu berbeda penafsirannya contohnya dalam hal rezeki. Ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pemahamannya terkait rezeki. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu harus dijemput. Malik mengatakan bahwa rezeki itu cukup saya berfungsi sesuai dengan kadarku, maka rezeki akan datang kepadaku. Ya, contohnya. Makanya itu harus ilmu yang harus dimiliki dulu. Kemudian namanya itu majelis ilmu, supaya kita bisa diskusikan, memahami apa makna, apa tafsiran daripada Al-Quran dan hadis itu. Ada yang bertanya? Pak, pertanyaan ada yang belum dijawab ternyata. Ada yang belum dijawab. Yang mana? Kalau dari Hanifah, Pak, apa maksud sebagai pengabdian Muslim kepada Allah? Bisa dijawab, Pak? Apa maksud teksnya bahwa dengan ilmu pengetahuan itu adalah pengabdian kepada Allah. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengagumi namanya kebesaran Allah. Begitu banyak, begitu luasnya ilmunya Allah. Ada orang merasa pintar, tetapi begitu melihat dengan belajar dan belajar, baru dia menyadari bahwa ilmu yang dimiliki tidak ada apa-apanya. Bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa ilmu yang kita miliki itu bagaikan tinta di lautan. Jadi apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Nah itulah tadi kembali apa relevansinya dengan kemarin akhlak. Jangan karena merasa sudah punya pendidikan yang tinggi, baru sarjana kemudian pulang kampung. Begitu pulang kampung dia mendapatkan ilmu, dia langsung menggurui orang-orang tua di kampung. Tidak seperti itu. Bisa jadi orang di kampung itu tidak memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi dia memiliki ilmu yang tinggi. Berbeda itu pendidikan yang tinggi dengan ilmu yang tinggi. Karena ada orang mendapatkan ilmu tidak melalui jalur pendidikan yang formal. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Nah ini juga apa namanya? Kenapa ilmu pengetahuan itu juga sangat penting? Karena dengan ilmu pengetahuan itu kita bisa memahami dan menafsirkan apa makna Al-Quran dan hadis itu. Salah satu contohnya, ya, bagaimana pentingnya itu ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran itu kan dijelaskan hanya sifatnya secara umum, secara general. Ditafsirkan kemudian itu dari hadis dan sunnah. Tapi ada hal-hal lain, pada saat zaman Rasulullah itu belum teknologi, sains belum mampu membuktikan daripada Al-Quran dan hadis itu. Ya? Salah satu contohnya itu dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa dalam lautan itu dua air yang bertemu berdampingan tanpa harus saling melampaui. Itu Al-Quran ya. Kemudian 1400 tahun kemudian baru dibuktikan oleh sains. Ya, itu tadi salah satu contohnya. Bahwa hari ini, dulu itu dikatakan mungkin sebuah hal yang mustahil. Tetapi dengan sains dan teknologi, sekarang bisa dibuktikan. Dulu contohnya pada saat zaman Rasulullah, bagaimana berpindah dari Makkah ke Masjid Palestina Al-Aqsa, begitu cepatnya itu kalau perjalanannya orang berapa bulan. Dulu dikatakan sebab mustahil. Hari ini orang bolak-balik itu bisa dalam sehari. Karena waktu itu sains belum bisa membuktikan. Apalagi contohnya, ada hadisnya Rasulullah bahwa
laki-laki itu dilarang. Makanya saya cincin ke ini bukan emas. Ya, cincin ke saya bukan emas. Laki-laki itu dilarang pakai cincin emas. Tetapi hanya dikatakan dilarang hukumnya memakai cincin emas bagi laki-laki. Tapi Rasulullah itu ilmu pengetahuan, sains belum mampu menjangkau apa yang disampaikan Rasulullah. Tapi ternyata sains membuktikan bahwa apabila laki-laki memakai cincin emas yang punya kadar tertentu, itu akan sangat berdampak kepada namanya kesehatannya. Tapi muncul pertanyaan, kenapa kalau perempuan tidak diharamkan? Bahkan menjadi kalung, kemudian dari gelangnya, kemudian cincinnya. Ya, karena perempuan itu ternyata dia mengeluarkan darah yang racun-racun tubuhnya itu melalui setiap bulan itu yang bagi yang masih masa subur ya, bahasanya ya, dari balik sampai umur 45 dia haid. Nah, sehingga racun-racun yang di tubuhnya itu keluar melalui haidnya itu. Berbeda kalau laki-laki tidak haid, sehingga racun yang mengendap dalam tubuhnya melalui tadi itu emas itu mempengaruhi namanya tubuhnya. Oke. Apalagi contohnya sains belum bisa membuktikan. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa masa iddah perempuan itu adalah 3 bulan? Pernah membaca ini? Hasil penelitiannya? Rasulullah hanya menyampaikan bahwa masa iddah perempuan setelah diceraikan suaminya itu adalah 3 bulan. Pertanyaannya kenapa 3 bulan? Kenapa bukan 1 minggu begitu orang sudah diceraikan, kemudian bisa langsung menikah? Kenapa mesti menunggu 3 bulan? Waktu itu juga sains belum mampu membuktikan kenapa harus 3 bulan. Tetapi sekarang, ya Yayasan Einstein itu salah satu penelitinya membuktikan bahwa ternyata kan orang-orang Barat itu mencoba mengkaji hadis-hadis yang dimiliki oleh umat Muslim, kemudian dibuktikan dengan sains. Apa hasil penelitiannya mengatakan bahwa ternyata ada jejak yang ditinggalkan seorang suami kepada mantan istrinya itu nanti akan terhapus setelah 3 bulan. Tidak usah saya jelaskan secara spesifik ya, karena itu bisa jadi porno nantinya. Tetapi ada jejak yang ditinggalkan oleh, kalau bahasa kasarnya sidik jari ya, sidik jari. Yeah. Bahasa kasarnya sidik jari, itu disebut yang spesifiknya. Sidik yang ditinggalkan seorang suami kepada mantan istrinya itu nanti 3 bulan baru terhapus. Dan dari hasil penelitian itu ternyata dia ingin menguji apakah benar ini hasil penelitiannya, dan dia menguji kepada ketiga anaknya, dan ternyata ketiga anaknya ini ternyata tadi istrinya memiliki banyak jejak. Ya. Dia ingin membuka penelitiannya kepada istrinya. Kemudian dia meneliti istrinya, ternyata istrinya memiliki jejak. Kemudian dari situlah dia mulai penasaran, kemudian DNA kepada anaknya ini, dan ternyata dari ketiga anaknya itu bukan adalah anak kandungnya. Ya. Disitulah dia, sehingga dia masuk Islam. Karena ternyata Islam itu sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu, dan itu sudah dibuktikan oleh sains. Itulah pentingnya sains, ya. Dengan sains kita bisa mudah melakukan segala sesuatunya, ya. Contohnya dengan komputer, dengan handphone. Dengan handphone dulu ya, orang itu bisa berbisnis harus melalui dengan ruko, harus melalui dengan kendaraannya, macam-macam fasilitas yang ada telepon. Sekarang dengan satu begini, itu orang sudah bisa berbisnis. Itulah dengan sains dan teknologi, urusan dunia itu bisa lebih mudah. Orang dulu baca Al-Quran itu harus buka mushaf Al-Quran. Hari ini dalam handphone itu sudah ada namanya Al-Quran. Ya. Tetapi tentu dengan teknologi itu kita harus diimbangi dengan agama. Ya, janganlah dengan teknologi itu menjauhkan kita terhadap agama. Janganlah waktu yang kita peruntukkan untuk teknologi itu lebih banyak dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Dengan teknologi itu kita bisa memperbanyak ibadah. Ya, kita bisa baca-baca terkait dengan hadis, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa mengikuti kajian melalui namanya YouTube dengan Facebook macam-macam.
Itu saya banyak mengikuti kajian-kajian melalui dengan Facebook, kemudian YouTube. Nah, seperti ID Hidayat, kemudian Khalid Basalama, Ustaz Somad, dengan beberapa ulama-ulama, saya biasa mengikuti kajiannya melalui dengan teknologi. Itu begitu mudahnya. Kita bisa mengikuti berbagai macam kajian, harus namanya pindah dari tempat duduk. Nah, cuma itu bahwa ada dampak dengan teknologi itu. Nah, bagaimana membentenginya supaya kita tidak terpengaruh dengan dampak negatifnya adalah tetap kita tadi harus dengan akidah, dengan iman. Oke? Pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Iya, saya menjawab. Jadi bilang sekarang karena teknologi itu biar dari HP. Nah, sekarang itu kan cewek itu halal datang bulan. Banyak yang berpendapat kalau cewek lagi halangan lagi datang bulan boleh membaca Al-Quran melalui HP, tapi ada juga yang bilang nggak boleh karena bagaimanapun itu Al-Quran itu yang intinya ayatnya bukan medianya. Jadi bagaimana? Ya, bahwa dulu kan mushaf dilarang orang yang lagi haid memegang mushaf Al-Quran. Ya, sekarang dengan ini teknologi ini kan setiap saat kita pegang HP. Haid pun itu tetap pegang HP. Tetapi sama halnya pertanyaannya begini, Pak, ini kan di HP ada kitab suci, ya kan? Bagaimana kalau saya masuk WC kemudian saya bawa ini HP-ku? Kan begitu, kurang lebih sama pertanyaannya. Bagaimana Pak kalau ini HP, kemudian saya bawa masuk ke WC? Nah, sama halnya kalau kita masuk kemudian kita tidak membukanya, begini, itulah namanya ilmu kiasnya, dipannya bahwa sama dengan orang HP Al-Quran yang ada di sini dengan sama penghafal. Ya. Masuk WC, tidak usah menghafal Al-Quran. Sama dengan masuk WC, jangan buka aplikasinya. Tutup saja. Itu sama halnya dengan punya tadi sama dengan perempuan tadi. Haid pun bisa tetap pegang HP, tapi tidak usah dulu. Masih banyak di waktu-waktu yang lain kalau untuk beribadah. Nah, itulah memang kelebihannya perempuan diberikan waktu oleh Allah supaya ada waktu jedahnya. Waktu istirahat untuk sholat, waktu istirahat untuk puasa, waktu istirahat untuk beribadah. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain bisa kita lakukan. Begitu, Dian. Ya, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Ada waktu 8 menit. Pak. Ya, siap, Pak Ri. Baiknya itu anak Pak diajar ilmu pengetahuan agama itu dari kapan Pak? Ya, oke. Pak Ri ya. Nah, oke, saya ini kan Pak Ri, ini sudah berpikiran sebagai seorang imam. Cepat sekali dia tanggap, visioner. Ya. Walaupun belum, sudah punya pasangan Pak Ri? Belum Pak. Belum ya. Ya Pak Ri, baik. Sebelum saya tutup lah, ini jawaban terakhir dulu, karena ini sisa 8 menit ya. Ini terkait dengan ilmu dan pendidikan. Pendidikan kepada anak bukan hanya dimulai pada saat dia masih kecil, tetapi pendidikan kepada anak dimulai pada saat Anda menentukan pilihan hidupmu. Ya. Jadi ingat, pendidikan anak itu dimulai bagi seorang laki-laki yang ingin mendapatkan namanya makmum, ya, mendapatkan pendamping hidup, maka carilah orang-orang yang berilmu. Ya, kekayaan itu habis, Pak Hari. Jabatan itu ada masanya, tapi ilmu tidak ada masanya. Maka carilah nanti pendamping hidup yang memiliki pendidikan yang layak. Kalau perlu carilah memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki ilmu yang tinggi. Jadi pendidikan dimulai daripada tentukan pilihan hidupmu. Satu ya. Oke, ini juga untuk calon ibu-ibu. Untuk nanti mencari imam yang baik, carilah imam yang memiliki ilmu agama yang baik. Carilah pendamping hidup yang memiliki ilmu yang cukup atau yang memadai. Ya, tentukan pilihan. Kedua,
begitu Anda nanti sudah menikah, istri Anda hamil, khususnya ini kepada yang bapak-bapak ya, bapak-bapak. Pada saat istri Anda hamil, di situ juga namanya pendidikan. Makanya bacalah Al-Quran, perdengarkanlah dalam perut, karena sesungguhnya janin dalam tubuh itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Bacalah Al-Quran, kemudian sapu-sapulah itu perutnya istrinya Anda pada saat hamil. Begitu juga seorang istri, tidak boleh korporuang. Ya, tidak boleh korporuang. Karena itu nanti akan berdampak kepada janinnya. Tidak, makanya itu laki-laki juga harus menjaga perasaannya istrinya. Jangan sampai dia korporuang. Bahagiakanlah istri Anda karena itu mempengaruhi psikologi karakter anak Anda yang ada dalam kandungan. Ingat? Kedua ya, tadi dalam kandungan. Ketiga, berikanlah makanan yang halal kepada istri Anda, karena dari makanan itu akan mengalir menjadi darah dalam tubuh istri Anda, kemudian itu membentuk daging, tulang dalam tubuh istri Anda, itulah nanti tumbuh anak Anda menjadi anak yang sehat. Ya, ketiga. Pada saat anak Anda lahir, itulah tadi bahwa pendidikan agama itu penting. Karena biasanya anak-anak itu belum, namanya anak yang baru lahir itu adalah suci, apa yang dilihat, apa yang didengar, itulah yang ditangkap, yang direkam. Edukasi dan contoh kepada anak Anda nantinya, jangan, tidak usah terlalu banyak bicara, berikan contoh. Karena kalau Anda terlalu banyak bicara, kemudian tidak memberikan contoh bohong. Ya? Makanya, apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda lakukan, berikanlah contoh. Oh, seperti ini yang harus dimiliki seorang anak. Itu pendidikan. Kemudian, investasi, yang kelima, investasikan nanti apa yang Anda miliki untuk pendidikan. Investasikan. Nomor satu kan itulah pendidikan. Yang lainnya nomor sekian. Yang jelasnya intinya satu. Karena dengan pendidikan, ya, termasuk dengan Imam Malik ya, dengan Imam Syafi'i. Coba lihat Imam Syafi'i. Dia keluar cari ilmu. Coba hari ini Imam Syafi'i menjadi rujukan. Kita Indonesia sebagai mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sudah meninggal berapa ribu tahun yang silam, tetapi hari ini ilmunya, amal ijariahnya tetap berjalan. Itulah investasi yang tidak ternilai harganya. Itu tadi penjelasannya bahwa apa keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Itu tadi dimudahkan jalannya menuju surga, investasinya tidak ternilai harganya. Kalau harta Anda akan habis. Yakin dan percaya itu akan habis. Anda semakin bagi harta Anda, akan semakin berkurang. Tetapi kalau Anda berbagi ilmu, itulah semakin Anda berbagi, semakin banyak namanya ilmu itu. Yang tidak memiliki pendidikan yang layak, tapi dia menyadari bahwa pendidikan itu nomor satu, maka kami ini, kan saya 3 bersaudara, dijadikanlah pendidikan itu nomor satu. Dan itulah saya lanjutkan hari ini, tadi itu saya sampaikan, kalau saya tidak bisa mengubah dunia, minimal saya mengubah diriku sendiri dulu. Kalau saya bisa mengubah diriku, maka saya tidak menutup kemungkinan saya bisa mengubah keluargaku. Ini di keluarga saya adalah bagaimana kalau saya biasanya pulang kampung, bersosialisasi kepada seluruh pentingnya pendidikan. Kalau Anda tidak memiliki uang yang cukup untuk kos, datanglah ke rumah. Ya, jadi makanya di rumah itu ada beberapa anak yang tinggal untuk menuntut ilmu. Saya bilang untuk mengangkat derajatnya orang tuamu, untuk mengubah hidupmu, untuk menjemput takdirmu, maka datanglah ke kota, raihlah setinggi-tingginya cita-citamu dengan melalui ilmu yang tadi. Selalu dasar doktrin mereka, Anda berjanji pada diri Anda sendiri, nanti bergelar baru Anda bisa pulang kampung. Tapi pulang kampung tentu Anda harus mengembangkan daerah Anda. Dan pakai multi level. Multi level itu bukan sebuah sesuatu yang negatif. Kita pakai multi level. Jadi 2 orang mencari 2 orang, 2 orang mencari 2 orang. Akhirnya suatu saat nanti di keluarga kita, di daerah kita akan menjadi daerah, namanya daerah pendidikan. Menjadi SDM-SDM yang terdidik. Kenapa kita lama dijajah sama orang Belanda? Kita bukan tidak memiliki namanya
sumber daya alam yang memadai, tetapi kita tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup sehingga kita mudah dijajah sama orang-orang yang berpendidikan. Ya, sebelum disampaikan, janganlah menjadi pembantu, janganlah menjadi sendiri, janganlah menjadi pembantu di rumah Anda sendiri. Jadilah Anda sendiri, jadilah pemimpin, jadilah Anda penentu kebijakan di negeri Anda dengan melalui jalan ilmu. Anda bisa menjadi seorang menteri, Anda bisa menjadi seorang presiden, Anda bisa menjadi anggota DPR untuk menjadi perwakilan rakyat, tapi tentu dengan ilmu. Karena Anda tidak bisa memperjuangkan hak-haknya rakyat Anda kalau Anda tidak memiliki namanya ilmu, pengetahuan yang cukup. Maka intinya kembali ilmu itu wajib hukumnya. Oke? Baik. Berhubung sudah jam 9, kurang lebih 40 menit ya. Sekiranya kalau ada hal-hal yang mungkin tadi belum sempat saya jelaskan, ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh kita diskusi ya. Nanti kalau sekiranya sudah bisa perkuliahan luring, datanglah di perpustakaan, kita bisa sharing dan diskusi. Walaupun kecil-kecil saja. Yang lain yang tidak aktif kameranya, tolong dulu diaktifkan supaya saya bisa dokumentasikan sebagai bukti perkuliahan kita hari ini. Yang lain, boleh. Citra Posia, Wanda Sri Rahma, Muhammad Faisal, Yusmayani, Fadila, tolong ya di-on-kan semua kameranya dulu supaya bisa kita dokumentasikan. Indasari, Yusmayani, Muhammad Faisal. Mana Mindasari? Yusmayani, Muhammad Faisal, on-kan dulu kameranya sebelum kita tutup. Baik, saya kira pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita bisa bertemu nanti Jumat yang akan datang. Jadi pengucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.